Ya, saudara, tema hari ini adalah berdoa kepada orang mati. Ada yang tanya, berdoa buat orang mati atau kepada orang mati? Ya, saya jawab sih dua-dua ya. Tapi jangan berdoa supaya orang mati ya. Jadi berdoa kepada orang mati atau kepada atau buat orang mati. Nah, ini yang seringkali jadi pertanyaan-pertanyaan. Dan mungkin untuk membahas ini, ya kita perlu ada beberapa latar belakang dan pemahaman atau yang biasa disebut dengan presupposisi ya. Bagi yang sudah ikut apologetika, kita sudah membahas mengenai ya beberapa hal yang penting dalam presupposisi, kemudian epistemologi ya. Ya, nah itu beberapa hal yang karena apa? Karena pandangan-pandangan kita ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang hidup kita sendiri ya. Dan mungkin juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman pribadi kita. Saudara punya pengalaman apa, saya punya pengalaman apa. Nah, itu seringkali menjadi landasan dalam keyakinan-keyakinan kita akan satu doktrin atau pengajaran. Dan hari ini kita bicara soal berdoa kepada orang mati. Nah, mungkin kalau di kepercayaan lain ya, ini juga sama ya. Ini juga hal yang dibicarakan di kepercayaan-kepercayaan lain, termasuk mungkin yang dulunya dianggap bukan agama seperti ajaran di kelenteng misalnya, ya kan? Itu juga ada ajaran-ajaran bisa ketemu orang mati atau bertanya kepada orang mati atau bahkan kerasukan roh orang yang sudah mati. Sehingga bisa berbicara seakan-akan orang yang sudah mati itu bisa berbicara kepada kita melalui orang yang kesurupan ini. Lalu ada kegiatan-kegiatan lain seperti misalnya Jai Langkung ya, saudara pernah dengar ya, Jai Langkung itu. Jai Langkung itu kan ya saya sendiri nggak pernah lihat sih, tapi katanya ya itu kalau sudah rohnya itu mulai bekerja, wah itu bisa ditanyai macam-macam itu. Ya, orang mati misalnya memanggil arwahnya Pangeran Diponegoro atau ya roh Nyai Roro Kidul dan sebagainya ya. Atau kakek nenek kita yang sudah meninggal kita panggil, kita ajak ngobrol-ngobrol gitu. Itu katanya bisa menurut mereka ya. Dan memang mereka bisa berani membuktikan, ayo kita coba, kita laksanakan bersama, memanggil roh orang mati dan sebagainya. Nah, ini mungkin juga berbeda lagi ya. Jadi berdoa kepada orang mati atau memohon kepada orang mati atau memanggil roh orang mati ya, atau bertanya kepada orang mati ya, atau meminta pertolongan kepada orang mati. Oh, banyak sekali. Jadi ada juga cerita-cerita mendapat kunjungan dari orang yang sudah mati itu ya. Misalnya entah orang tuanya, ya, ibunya atau ayahnya, ya bisa berkunjung dan bisa ngajak ngobrol-ngobrol begitu. Nah itu ada pengalaman seperti itu.
Lalu di antara orang Kristen sendiri ternyata juga ada ya aliran-aliran yang mengajarkan nada-nada seperti itu ya, seperti dulu ada muncul kurang lebih tahun berapa itu ya, mungkin sekitar 30 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, saya nggak begitu ingat, ada gerakan yang namanya DOM, DOM, doa orang mati, doa untuk orang mati, ya. Nah, itu juga begitu katanya. Banyak orang-orang mati itu yang rohnya gentayangan dan mereka belum punya tempat di surga. Lalu karena belum bisa diterima di alam alam sana ya, alam akhirat, maka mereka nggak punya tempat, mau kembali ke tubuhnya nggak bisa, mau ke akhirat juga masih ditolak, maksudnya listnya mungkin belum disiapkan listnya. Sehingga mereka gentayangan dan itu gerakan DOM ini katanya bisa melihat tuh roh-roh orang mati yang lagi gentayangan ini dan perlu didoakan. Didoakan tuh apa? Didoakan supaya roh-roh orang mati ini bisa secepatnya kembali ke alam akhiratnya gitu ya. Jadi nggak nyasar kemana-mana, mengganggu orang, ya. Jadi mereka tuh bisa melihat tuh roh-roh orang mati yang di sudut situ, yang membayang-bayangi seseorang dan sebagainya. Nah itu kepercayaan dari DOM, ya. Ada anak kecil katanya yang suka lihat orang mati juga, jalan-jalan kemana gitu ya. Jadi anak kecil ini malah jadi petunjuk untuk orang-orang yang sudah dewasa tentang bagaimana mendoakan orang-orang mati itu. Ya, jadi ini pandangan-pandangan seperti ini seringkali membingungkan dan mungkin juga ada yang punya pendapat yang berbeda-beda dan akhirnya nggak jelas pendapat siapa yang paling benar, ya. Nah, jadi ada gereja-gereja tertentu juga yang percaya bahwa ada perantara antara doa kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita nggak sanggup menuju langsung kepada Tuhan, kita minta perantara itu. Ya, perantara-perantara itu bisa mungkin orang-orang suci, ya toh, atau minta tolong Maria dan sebagainya. Nah, itu juga kepercayaan dari Roma Katolik. Ya maaf, saya harus menyebut karena memang begitu. Ya, tapi ada yang bilang enggak, kita enggak minta tolong ke Maria kok, kita hanya berdoa saja. Ya nggak tahulah, saya juga nggak mau ikut-ikut ngurusin itu doktrinnya gereja lain. Tapi saya mau mengajak saudara itu untuk kembali kepada Alkitab. Ya, back to the Bible. Nah, mari kita sekarang belajar kembali kepada Alkitab dan nanti ada waktu mungkin tanya jawab. Sekali lagi saudara-saudara ya, kita ini kalau mau belajar kebenaran itu tidak berdasarkan pengalaman-pengalaman. Itu lalu menjadi patokan kebenaran. Ya, saya ulangi ya, jangan pengalaman-pengalaman menjadi standar kebenaran. Kenapa? Karena pengalaman orang itu 1001 macam pengalaman. Dan bahkan pengalaman si A, si B, si C itu bisa saling bertolak belakang meskipun sama-sama juga percaya kepada Tuhan. Maka pengalaman itu sangat subjektif. Dan tidak ada standar kebenarannya kalau bicara soal pengalaman. Makanya itu disebut teologi yang berdasarkan pada pengalaman-pengalaman itu namanya disebut empirisme atau empirisisme.
Ya, jadi empirisme itu bergantung pada pengalaman-pengalaman. Kalau pengalamannya A, ya jadinya A. Pengalamannya B, ya jadinya B. Pengalamannya C, jadinya C. Jadi itu tentunya kita tidak sepakat bahwa pengajaran kebenaran berdasarkan pengalaman. Juga tidak berdasarkan pada tradisi gereja A, B, C, D, E, itu banyak tradisi, dan tradisi-tradisi itu juga perlu diuji. Ya, jadi kita sepakat dalam gerakan reform ya dari sejak ya istilahnya sejak manusia diciptakan, Allah menghendaki manusia selalu kembali kepada firman. Back to the word of God. Ya, word, perkataan, firman Tuhan. Back to basic. Ya, dan back to the Bible. Kembali kepada basic, kepada hal yang paling mendasar, dan kembali kepada Alkitab. Ya. Dan kembali kepada Allah yang benar-benar Allah. Kembali kepada kebenaran yang sejati, dan standarnya cuma satu, Alkitab. Kita sudah tidak mau pakai standar-standar lain kecuali Alkitab saja. Nah, inilah yang seharusnya saudara dan saya menyepakati di dalam kita mau belajar firman Tuhan. Belajar doktrin apapun, selalu standarnya adalah Alkitab. Karena Alkitab yang kita percaya yang 100% benar. Pengalaman kita bukan standar kebenaran. Pikiran kita bukan standar kebenaran. Perasaan kita bukan standar kebenaran. Ya, tradisi gereja kita bukan standar kebenaran. Kalau tradisi gereja kita terbukti tidak sesuai dengan Alkitab, seharusnya gereja yang mau betul-betul back to the Bible, rela untuk ajarannya diubah kembali kepada Alkitab. Itu baru namanya gereja yang semper reformanda, ya, yang selalu mau diperbarui dan semuanya untuk kembali kepada Alkitab. Oke. Nah, sekarang bicara tentang tema kita. Kenapa orang Kristen ya pada umumnya ya, memang ada hal-hal khusus juga, tapi pada umumnya orang Kristen tidak diajar untuk berdoa kepada orang mati. Saya membaca satu rekaman yang dikasih teman ya di grup, dan ajaran itu mengajarkan bahwa ternyata di Alkitab mengajarkan kita untuk berdoa kepada orang mati atau mendoakan orang mati. Dan itu sudah dilakukan sejak perjanjian lama, bahwa jemaat mendoakan orang mati. Saya pikir selama ini saya belajar Alkitab, nggak ada satupun ayat yang menganjurkan kita mendoakan orang mati. Tidak ada. Tapi ternyata dia memakai ayat dari Deuterokanonika, ya, dari kitab Makabe atau berapa, saya tidak hafal kitabnya, dan saya sudah tahu kalau di Apokrifa atau Deuterokanonika itu ada ajaran-ajaran untuk mendoakan orang mati. Tapi di Alkitab kita yang non Apokrifa, yang tidak ada apokrifanya sama sekali, itu tidak pernah ada ajaran mendoakan orang mati. Ya. Jadi kalau sampai ada orang bilang ini ajaran Alkitab, ya Alkitab yang mana dulu?
kita harus cek kata-kata itu. Kalau dia ternyata pakai apokrifa, ya maaf. Kita bilang di gereja saya atau pengajaran di gereja saya itu tidak ada apokrifa. Dan kita tidak mengakui bahwa apokrifa adalah firman Allah. Itu saya sudah ajarkan itu di doktrin Alkitab. Alasan-alasan kita menolak apokrifa adalah firman Allah. Itu saya sudah ajarkan semua secara lengkap, tapi ini tidak sekarang saya jelaskan karena ini bukan ajaran doktrin Alkitab ya. Nanti waktunya habis membahas mengenai doktrin Alkitab. Tapi yang jelas Alkitab tidak pernah mengajarkan kita mendoakan orang mati atau berdoa kepada orang mati atau memohon kepada orang mati. Tidak ada. Ya. Ya, tentunya Gereja Roma Katolik mungkin punya alasan sendiri mereka berdoa kepada orang mati karena mereka punya itu Deuterokanonika tadi. Dan mereka juga punya tradisi gereja yang mengajarkan mengenai ada orang-orang kudus yang kita juga bisa berdoa kepada mereka, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak mau membuat satu konflik dalam pertemuan kita ini untuk mempertentangkan ajaran gereja-gereja tertentu, tidak. Tapi saya mau mengajak saudara kembali ke Alkitab saja. Ya, sekali lagi, tidak ada ayat yang mengajarkan kita untuk mendoakan orang mati. Coba cari saja, ada nggak ayat itu? Ya, saya yakin tidak ada. Oke? Nah, tapi tidak berarti orang Kristen itu sama sekali tidak boleh mengingat orang mati. Ada yang tanya sama saya, Pak, kalau gitu orang Kristen ini boleh enggak ke kuburan? Ya, kalau ke kuburan ya enggak masalah, tapi harus diingat tujuan ke kuburannya apa. Kalau tujuannya ke kuburan kamu mau ketemu orang mati, ya itu tidak boleh. Karena kamu mau ketemu orang mati itu kan sudah jelas-jelas menyalahi doktrin. Tapi kalau kamu ke kuburan itu hanya untuk merawat kuburannya, ya supaya membersihkan kuburan, ya toh, lalu mengingat orang yang dikasihi, yang sudah pergi duluan, it's no problem, asal Anda tidak mau lalu berbicara kepada orang yang sudah mati atau minta pertolongan atau minta berkat, minta restu, dan sebagainya. Nah, itu yang nggak benar. Jadi komunikasi dengan orang yang sudah mati itu memang sudah berhenti sama sekali. Ya, nggak ada satupun kok kita mengajarkan itu. Dan tidak ada juga umat Tuhan yang diajar untuk berdoa kepada arwah atau minta tolong kepada arwah dan sebagainya. Nggak ada itu. Ya. Oke, jadi kalau sekedar ke kuburan lalu mengingat orang yang dikasih itu no problem. Tapi bukan mengadakan peringatan-peringatan yang sampai mengkultuskan orang itu lalu waduh nganggap orang ini orang suci akhir zaman yang waduh tanpa dosa apa lalu kita muliakan dia, wah itu juga nggak benar. Ya, kita makanya sebaiknya kita tidak mengadakan istilahnya apa ya, terlalu meritualkan hal-hal mengingat orang mati. Kita juga mengingat misalnya John Calvin sudah 500 tahun. Kita mengadakan peringatan Martin Luther, gerakan reformasi. Kita mengingat mereka. Nggak masalah itu mengingat Martin Luther, mengingat John Calvin. Tapi mengingat untuk apa? Bukan untuk memuja-muja mereka, tapi
untuk meneladani semangat mereka. Meneladani apa yang mereka perjuangkan, yaitu kebenaran. Ya, back to the Bible, itu semangat Martin Luther, semangat John Calvin. Itu yang dimaksud dengan memperingati, bukan mengkultuskan orangnya dan menganggap orang ini orang suci lalu dikeramatkan ya toh, lalu kita minta tolong kepada dia, berkat-berkat buat kita supaya kita sukses dan sebagainya. Wah, itu sudah ke arah klenik ya toh, klenik-klenik atau apa itu ya, saya nggak tahu istilah-istilah itu sudah. Ya pokoknya kita nggak mau bikin acara-acara seperti itu. Tapi kalau memperingati doang, no problem. Tapi jangan tadi itu dikultuskan atau dikeramatkan atau dibuat ritual yang wah sedemikian sepertinya yang mati ini akan hadir di tengah-tengah kita. Waduh, itu nggak benar ya. Makanya nah, sekarang mari kita mulai dengan presupposisi dasar ya. Kenapa kok kita sepertinya anti banget dengan acara-acara memperingati orang mati, bukan memperingati tadi ya, mengadakan ritual-ritual dan berdoa kepada orang mati dan sebagainya. Apakah kita ini hanya sentimen pribadi atau hanya karena tradisi gereja kita tidak mengajarkan itu, lalu kita antipati, fanatisme begitu, dan membenci ajaran yang berbeda dengan ajaran kita? Tidak. Ya, saya anjurkan saudara tidak mempunyai kepercayaan yang fanatisme. Artinya cuma ikut-ikutan, fanatik, membela tapi tidak mengerti kebenarannya. Jangan ya. Kita bukan pembela yang membabi buta. Yang tidak ngerti apa-apa tapi ngotot. Itu seolah-olah jadi pahlawan, pembela agamanya. Padahal pahlawan kesiangan ya. Oke, saya mulai jadi alasannya apa kok sampai kita tidak perlu itu bikin acara-acara seperti itu dan berdoa kepada orang mati atau memohon kepada orang mati atau mendoakan orang mati. Ya. Nah, yang pertama yang jelas itu adalah orang kalau sudah mati, ya, orang kalau sudah mati itu tidak ada yang apa namanya tadi roh gentayangan itu tidak ada, itu tidak benar, 100% tidak benar. Coba perhatikan di Alkitab, ada enggak orang yang sudah mati rohnya gentayangan? Ada enggak? Siapa? Sebutkan siapa? Tidak ada kan? Nah, jadi dengan dasar itu roh orang mati yang gentayangan itu aja sudah tidak benar, karena Alkitab tidak pernah satu kali pun menyaksikan ada orang mati yang rohnya belum diterima di dunia akhirat itu lalu akhirnya gentayangan ya, nyelonong sana nyelonong sini atau mampir di sana mampir di sini. Itu tidak ada sama sekali. Dan Tuhan Yesus juga tidak pernah mengajarkan itu. Para nabi tidak pernah mengajarkan, para rasul tidak pernah mengajarkan, ayat-ayat Alkitab tidak pernah mengajarkan. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi pada orang yang sudah mati? Saya percaya 100% orang yang sudah mati langsung kembali ke dunia akhirat. Dunia akhirat itu ada dua. Kalau enggak surga kalau enggak surga ya neraka. Ya. Loh, Bapak kok bisa yakin seperti itu? Ya memang tentunya dasar keyakinan ini kan bukan hanya asal yakin, tapi ada dasarnya. Ya.
Dasarnya apa? Dasar yang paling jelas. Itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Kata-kata Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada penjahat yang di samping Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata pada saat penjahat itu menunjukkan imannya kepada Kristus. Jangan sampai melupakan dia pada saat Tuhan Yesus datang sebagai Raja. Tuhan Yesus berkata apa? Dan Tuhan Yesus menjanjikan apa? Pada hari ini juga. Berarti at the moment, ya, at that time, ya, itu pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di mana? Firdaus. Firdaus itu kata lain daripada di surga, tempat di mana Allah berada. Jadi dengan kata-kata Tuhan Yesus ini, tidak ada nunggu orang mati 7 hari baru rohnya terbang. Ya, makanya katanya ada orang mati itu jangan dikubur dulu, rohnya ini masih goyang-goyang, ya masih jalan-jalan sana sini, mungkin masih kangen sama ke mall atau kangen makan rujak atau apa gitu ya. 7 hari aja dia keliling-keliling, lalu setelah itu baru dia pergi. Jadi jangan dikubur dulu. Siapa tahu nanti kalau sebelum 7 hari itu dia mau kembali ke tubuhnya, bisa hidup lagi. Ya toh? Oh ya, jadi jangan dikubur dulu, nanti kalau rohnya kembali gimana? Tidak. Tuhan Yesus bilang, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus tidak bilang 7 hari lagi engkau nanti baru keluar dari tubuhmu. Atau rohmu yang gentayangan baru nanti pulang 7 hari lagi baru ke Firdaus. Tidak. Hari ini juga. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Kalau kita tidak percaya itu ya sudah, Alkitab dibuang aja. Karena itu perkataan Tuhan Yesus pasti kebenaran. Ya, mau ditafsirkan apa lagi kata-kata Tuhan Yesus itu? Oh Pak, ini ada latar belakangnya, ini ada maksud Tuhan Yesus. Begini, wes tidak usah ruwet-ruwet. Yang jelas hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lalu juga ada ayat lain yang contoh yang dari Tuhan Yesus juga itu mengenai orang kaya dan Lazarus. Pada waktu mereka mati, langsung sudah digambarkan Lazarus di pangkuan Abraham dan orang kaya ini mati di tempat yang dia tersiksa dan dia begitu haus. Nah, ini gambaran bahwa setelah mati ya langsung ke dunia akhirat. Tidak jalan-jalan dulu. Ya, aku sih kangen itu ya makan ini, waduh Surabaya ini enak-enak loh makanannya. Ojo langsung ke akhirat dulu lah, mampir-mampir dulu. Waduh, ya enak juga ya kalau orang mati masih bisa nyicipin makan makanan dan sebagainya. Tapi itu sudah pasti itu bukan kebenaran ya. Oke. Nah, jadi tidak ada itu cerita roh gentayangan itu tidak ada. Nah, kalau begitu bagaimana Pak dengan itu kejadian-kejadian di mana orang bisa memanggil arwah dan arwahnya datang dan sungguh-sungguh itu arwahnya itu misalnya kita panggil rohnya Diponegoro, benar-benar loh Pak, Diponegoro itu waduh dia bisa mengungkapkan pengalaman hidupnya di zamannya dia dan apa saja yang dia lakukan, dia alamatnya di mana, wah dia bisa tahu semua itu. Data-datanya lengkap dan sebagainya. Ya, kalau seandainya toh data-datanya itu begitu akurat dan begitu tepatnya, misalnya sesuai dengan sejarah dan sebagainya. Saya jawab dengan gampang, yaitu kalau iblis mau meniru itu ya gampang aja kan. Iblis pura-pura jadi rohnya Diponegoro, lalu iblis juga tahu kok Diponegoro dulu hidup
tahun berapa dan di mana dan apa saja yang dia lakukan. Ya, jadi itu saya percaya hal-hal seperti itu bukan roh orang matinya, bukan roh Diponegoronya, tapi itu iblis yang menyamar sebagai roh orang mati. Ya, saudara memanggil siapa, saudara panggil. Yang datang itu bukan roh orang matinya, yang datang itu setan. Tapi setan itu memang roh yang bapak segala pembohong. Itu yang kata-kata Tuhan Yesus. Bahwa iblis adalah bapak segala pembohong. Profesornya pembohong. Profesor doktor. Ya, mungkin S7. Ya toh. Pokoknya kalau soal bohongan paling top itu iblis. Ya. Nah, jadi saudara jangan tertipu dengan hal seperti itu. Kalau saudara percaya, lu bener lo Pak, bener lo dia tuh jawabnya tepat. Biarpun jawabnya tepat, setan juga bisa menjawab dengan tepat. Saudara jangan pikir yang bisa menjawab tepat itu cuma yang mati itu aja yang bisa jawab tepat. Mungkin orang mati kalau benar-benar bisa ditanyai, mungkin dia sendiri lupa sudah. Ya, mungkin memorinya sudah di-riset itu di dunia akhirat itu sudah di-riset dan dia cuma taunya kemuliaan Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Masa lalunya udah nggak tahu berbuat apa aja dulu itu. Dan itu nggak ada gunanya. Mau diingat-ingat terus buat apa? Ya, nah ini. Oke. Lalu apalagi? Nah, kita lihat ya. Tuhan Yesus itu mengajarkan doa yang bagaimana. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita berdoa kepada orang mati. Tidak pernah. Satu kali pun tidak pernah. Dan para rasul juga tidak pernah. Para nabi tidak pernah. Ya, semuanya tidak pernah. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan apa? Berdoa kepada Bapa di surga. Perantaranya cuma satu. Berdoa kepada Bapa di surga, perantaranya cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Jadi enggak usah pakai perantara-perantara lain lagi. Waduh, kalau Yesus terlalu tinggi, Pak, saya minta perantara yang lebih rendah lagi. Kamu tuh dikasih perantara yang paling menjamin masih meragukan perantara itu sama dengan Anda itu sama dengan menghina perantara itu. Kalau Anda sudah dikasih perantara, satu-satunya perantara, hanya melalui Yesus. Sudah, jangan cari-cari perantara lain. Anda sama dengan tidak percaya pada perantara satu-satunya. Sama dengan Anda meragukan perantara satu-satunya. Sama Anda dengan menghina perantara satu-satunya. Ya maaf, saya harus tegas bicara seperti ini. Karena kalau Tuhan Yesus bilang, akulah perantara antara engkau dan Bapa di surga. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa, kecuali melalui aku. Sudah, jangan bikin-bikin kreativitas perantara-perantara yang lain, yang baru dan sebagainya. Tidak usah itu. Ya. Lalu ada yang bilang begini, Pak, bukankah kita ini juga perlu perantara, Pak? Contohnya, nabi-nabi itu kan juga perantara. Rasul-rasul juga perantara. Imam-imam juga perantara. Ya mereka itu bertugas menjadi perantara itu untuk mengantar kita kepada Allah. Bukan lalu mengandalkan perantaranya. Dan itu semasa mereka masih hidup perantaranya itu. Kalau perantaranya sudah mati, finish, selesai. Begitu Musa mati, tidak ada orang Israel berdoa kepada Musa, itu tidak ada. Ya. Begitu Yesaya mati, tidak ada orang Israel berharap kepada Yesaya, tidak ada. Hanya waktu hidup mereka memang diutus Tuhan
untuk menjadi utusan, untuk memberitakan kebenaran, untuk menjadi saksi, untuk menjadi perantara, tapi hanya waktu masih hidup, tidak waktu mati. Setelah mati, finish, selesai. Ya, saya harap saudara boleh dikuatkan dengan kebenaran-kebenaran yang saya paparkan ini. Ini sudah setengah jam lebih saya bicara. Jadi nanti kalau terlalu lama malah nggak ada kesempatan berdiskusi ya. Ini acaranya kan obrolan santai. Nanti kalau masih kurang, ini saya bisa tambahkan di acara Q&A, ya, question and answer. Tapi saya berhenti sampai di sini dulu pendahuluannya supaya Anda bisa berdiskusi. Ya, oke. Sampai di sini, silahkan kalau saudara ada pertanyaan bisa melalui Zoom, bisa melalui WA, tolong host kita bisa mengetikkan kembali nomor WA-nya, ya, baik di YouTube maupun di Zoom. Juga pertanyaan bisa tulis di chatnya YouTube juga bisa. Saya nggak tahu apakah bisa atau enggak, tapi dulu Pak Tony pernah memberi saran untuk tulis pertanyaan di YouTube, tapi saya nggak ngerti masih bisa dipakai enggak. Ya, kalau di Zoom juga boleh. Mau langsung juga boleh lewat Zoom. Anda boleh bertanya langsung, ya, langsung aja bicara. Jangan takut-takut dan jangan sungkan-sungkan, ya. Ini namanya obrolan santai. Jangan tegang-tegang juga, ya. Oke. Silakan. Selamat malam, Pak Andi. Ya, selamat malam. Siapa ini? Dani Pak Wijaya, Pak. Apa kabar? Pak Dani. Oke. Iya. Silakan. Topiknya menarik, Pak Andi. Saya mau tanya Pak Andi, menurut Pak Andi tentang yang terdapat di 1 Samuel 28 ketika Saul merasa terjepit oleh orang Filistin itu, ya. Pak Andi mengatakan bahwa tidak ada roh yang orang sudah mati bisa kembali lagi, tapi rupanya roh Samuel itu ada dan dia mengkonfirmasi gitu ya Pak. Nah itu satu Pak ya. Nah apakah itu setan atau benar-benar roh Samuel? Itu yang pertama Pak Andi. Yang kedua adalah peristiwa transfigurasi. Ketika Yesus dimuliakan maka tampak Musa dan Elia. Apakah itu hanya hantunya atau penampakan atau kira-kira memang ini adalah Tuhan mengizinkan dan menunjukkan itu seperti yang terjadi di roh Samuel itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dani Wijaya. Wah, ini pertanyaan bagus sekali. Ya, kalau Samuel itu Saul memanggil rohnya Samuel lewat dukun. Ya, maaf, saya harus ngomong sesuai dengan yang saya pelajari ya. Saya tidak mau pendapat si A, pendapat si B, atau si C, atau apa. Saya nggak mau itu. Saya cuma mempelajari dan saya pernah berdebat seru tentang hal ini. Ya, kesimpulan saya begini. Itu pasti bukan Samuel. Saya yakin itu pasti bukan Samuel. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang tadi saya sudah bilang, tidak ada Alkitab mengajarkan orang mati, orang hidup boleh ketemu orang mati. Tidak ada. Lalu kalau sampai itu terjadi, berarti ini sudah istilahnya ajaran ini sudah nggak ada lagi kekonsistenannya. Ya, jadi akhirnya siapa aja boleh memanggil orang mati. Ya, dan itu bisa terjadi. Tolong ini mic-nya belum di-mute ya. Ada yang belum di-mute. Ini kalau nggak salah. Oke. Udah.
Ya, jadi saya yakin itu bukan Samuel. Kenapa? Yang pertama, yang manggil itu dukun. Ya, yang manggil Samuel itu dukun. Lalu ada yang bilang, ya enggak apa-apa, biarpun dukun, tapi Tuhan bisa pakai dukun. Oh, masa Tuhan pakai? Ya bisa aja Tuhan mau pakai dukun memang bisa. Tapi maksudnya kalau Tuhan pakai dukun untuk mendatangkan Samuel kan lucu juga. Tapi ada yang bilang, oh enggak, bukan, bukan. Bukan Tuhan pakai dukun, tapi Tuhan sendiri mendatangkan Samuel. Meskipun medianya pakai si dukun. Tapi itu atas utusan dari Allah untuk Samuel mendatangi Saul. Saya tetap merasa itu aneh. Anehnya begini. Sebetulnya kedatangan Samuel kepada Saul itu tidak ada gunanya sama sekali. Meaningless. Saya boleh katakan itu meaningless. Message-nya juga message yang meaningless. Nggak ada artinya sama sekali. Bagi Saul itu pun juga tidak ada maknanya apa-apa dan tidak sama sekali ya message yang apa ya, yang berarti atau bernilai. Lalu saudara perhatikan, waktu Samuel itu datang, ya si dukun ini melihat roh itu muncul dari bawah bumi. Ya, dikatakan roh itu muncul dari bawah bumi menuju ke atas. Nah, padahal selalu kalau kita perhatikan yang namanya roh dari surga, entah itu malaikat, entah itu Tuhan Yesus sendiri yang pernah hadir di Perjanjian Lama, itu datangnya tidak pernah muncul dari bawah bumi, dari bawah tanah, keluar dari tanah, tidak. Tapi selalu datang dari atas. Malaikat itu juga malaikat di surga yang kemudian memuji Tuhan, ya waktu Tuhan Yesus lahir di padang belantara itu, waktu siapa itu gembala-gembala itu mengembalakan dan mereka melihat malaikat, oh itu dari atas itu, tidak ada malaikat muncul dari bawah bumi keluar seperti itu. Ya, jadi saya percaya itu bukan Samuel. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah waktu transfigurasi, di mana Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus ketemu dua orang yang namanya Elia dan Musa. Dan mereka bercakap-cakap. Hanya itu saja, ya, itu saya sudah catat sebetulnya di bahan saya, cuma saya belum tidak mengungkapkan hari ini. Tapi karena ditanya ya sudah saya ceritakan, ya toh. Jadi di Alkitab itu hanya peristiwa itu saja, perjumpaan antara Tuhan Yesus dan yang sudah mati. Dua tokoh yang sudah mati, yaitu Elia dan Musa. Ada yang mengatakan kemungkinan karena dua tokoh itu tidak mati. Oh, yang pasti memang Elia tidak mati. Tapi Musa itu tidak diketemukan mayatnya. Ya, tidak diketemukan mayatnya, jadi ditafsirkan Musa itu pun tidak mati. Tapi itu spekulatif sekali itu. Itu spekulatif. Tapi bagi saya, biarpun Elia mati atau Musa mati, tapi dalam perjumpaan itu memang adalah perjumpaan yang sangat khusus, ya, spektakuler dan khusus dan tidak pernah terjadi kepada manusia. Itu hanya terjadi kepada Tuhan Yesus waktu dimuliakan. Dan itu menggambarkan mengenai Elia yang Musa yang mewakili Taurat dan Elia yang
mewakili nabi, ya. Dan itu adalah peristiwa yang cuma satu kali itu saja. Nah, perhatikan. Tetapi Musa dan Elia tidak omong-omong sama murid-murid Tuhan Yesus. Ya, mereka tidak bicara sama murid Tuhan Yesus. Dan murid Tuhan Yesus juga tidak tahu apa yang diomongkan antara Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia. Tidak tahu, beritanya terisolir sama sekali. Jadi itu memang bagi saya ya hanya satu kali itu aja sudah. Dan itu bukan kepada manusia seperti saudara dan saya, tapi kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Sudah. Itu aja. Jadi bagi saya itu perkecualian yang tidak bisa dijadikan standar untuk saudara dan saya bertemu orang mati. Dan sudah di Alkitab ya cuma itu aja. Ya, peristiwanya. Ya. Oke, itu jawaban saya. Ada yang lain? Silakan. Silakan Pak Elia. Nah, ini Elia sungguhan ini. Saya justru hari ini. Saya justru mau menjeda pertanyaan komentar Pak terhadap pertanyaan Pak Dani begitu. Tadi saya sudah menuliskan 3 pertanyaan di chat. Terus saya pikir ternyata Pak Dani mengambil 1 poin itu, yaitu tentang Samuel. Ya. Yang kedua gini Pak, apakah orang mati bisa ngobrol dengan orang mati? Alkitab mencatat bahwa si orang mati itu minta tolong Lazarus untuk turun ke bumi memberitahukan saudaranya masih hidup. Itu kan Alkitabiah. Jadi itu fenomena yang nggak terlalu penting. Cuma pertanyaan ketiga saya Pak, maafkan saya, kalau orang mati langsung masuk neraka dan masuk surga, bagaimana tentang pengadilan terakhir turun lagi untuk mengalami pengadilan? Kalau yang sudah masuk surga, tok kamu sudah di surga tak gasik tubuh kemuliaan. Terus yang di neraka turun lagi dari neraka, tok kamu salah, kamu masuk lagi neraka. Apakah begitu Pak? Thank you. Baik. Ya, apakah orang mati dan orang mati bisa bercakap-cakap? Kemungkinan bisa. Kalau dari perumpamaan Lazarus dan orang kaya itu bisa bercakap-cakap. Tapi apakah itu mewakili kebenaran bahwa memang benar-benar bisa terjadi percakapan antara mereka yang di surga dan di neraka? Itu I don't know itu. Saya tidak tahu. Jadi jangan perumpamaan itu dijadikan suatu standar bahwa ada komunikasi antara orang yang di surga dan di neraka. Bagi saya kalau toh ada itu adalah sarana khusus yang Tuhan mau itu ada untuk suatu kebenaran tertentu. Ya, tapi itu lebih baik tidak usah dijadikan keyakinan ya. Itu masih spekulatif sekali. Ya. Nah, yang berikutnya tadi apa itu? Saya kok tolong kalau sudah masuk surga, sudah masuk neraka, kok turun lagi? Ya. Nah, orang yang sudah mati langsung masuk surga atau neraka. Lalu kalau di pengadilan itu buat apa? Yang pertama, orang yang masuk surga dan neraka sekarang ini adalah orang yang belum masuk surga dan neraka, belum dengan tubuh kebangkitan. Jadi masih rohnya saja.
Nah, saya nggak tahu bagaimana orang yang masuk neraka dan masuk surga yang tanpa tubuh kebangkitan, apakah masuk surga dan nerakanya ini masih setengah-setengah, ya, atau ya bagaimana ya, entah di pelataran atau entah bagaimana, saya nggak ngerti. Jadi itu saya juga nggak tahu. Tapi kalau pertanyaannya nanti di pengadilan, waktu pengadilan di akhir zaman, waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu apa maksudnya? Nah, ini yang saya mau jelaskan. Jadi waktu pengadilan itu adalah waktunya kebangkitan tubuh. Baik tubuh mulia yang akan masuk ke surga, diselamatkan. Baik tubuh kebinasaan yang akan masuk neraka dan disiksa untuk selamanya. Dan penghakiman yang terjadi adalah penghakiman untuk mereka yang masuk ke neraka untuk binasa. Maksudnya penghakimannya itu menunjukkan kesalahan-kesalahan mereka yang menjadi dasar untuk vonis mereka masuk neraka. Sedangkan yang masuk surga itu bukan dihakimi, tapi mendengarkan satu vonis yang menunjukkan mereka diselamatkan karena apa. Yaitu jawabannya hanya karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan karena kebaikannya, kehebatannya, ketaatannya, kesuciannya, bukan. Semata-mata karena anugerah Allah. Dan ketokannya akan berbunyi, ya ini cuma bayangan saja ya. Ketokannya itu akan mendengar suara hakimnya, yaitu not guilty, tidak bersalah. Ya, kenapa tidak bersalah? Ya, karena darah Yesus yang sudah dicurahkan membayar semua hutang saudara dan saya. Oke, itulah penghakiman pada akhir zaman. Jadi kalau kayak gini-gini ini saya tidak mau terlalu banyak menjawab karena saya sendiri tidak tahu dan belum mengalami. Ya, jadi ya saya cuma bicaranya sebatas yang Alkitab pernah katakan itu aja. Oke? Thank you, Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada yang lain silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang sudah nulis, mungkin bisa dibacakan, tolong. Ya, di WA ada Pak Feby Chandra. Perantara apakah disebut oracle? Oracle. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa jawab. Oke, ada pertanyaan lain? Ini dari Zoom mungkin ada yang bertanya, angkat tangan. Ya, bisa saya sampaikan. Ada kejadian, Bapak Andi, selamat malam. Ya. Ada kejadian di kantor suami, ada pegawai yang kemasukan roh. Lalu mencari suami, lalu ditemui oleh suami, lalu rohnya itu bilang ingin diajarin doa Bapak kami. Ini beberapa waktu yang lalu saya event ini saya ceritakan. Lalu dengan oleh suami diberitahu doa Bapak kami sampai awal akhir mereka mengulang, langsung diulang. Setelah itu kejadian selesai begitu aja, Pak. Dia sadar kembali. Nah, itu apakah salah disampaikan doa Bapak kami dan diucapkan ditirukan oleh roh itu dan tidak ada kejadian yang lain-lain setelah itu. Terima kasih. Tolong Seva, mic-nya Anda belum di-mute.
Ya, itu tadi siapa ya? Bu Ruby ya. Oke. Iya. Baik. Nah, kalau bicara soal kejadian atau pengalaman, itu cerita tentang orang kerasukan itu 1001 macam cerita. Ya, aneh-aneh. Dan semua berlain-lainan dan macam-macam dan variasinya juga 1001 macam variasi. Tapi kita itu diajar menurut saya kembali ke Alkitab. Ya. Jadi sebetulnya apa sih tujuannya sampai orang bisa kerasukan itu kira-kira maunya apa? Nah, jadi sebetulnya setan itu maunya apa sih? Di dalam menggoda kita terhadap peristiwa-peristiwa kerasukan. Jadi menurut saya ini kalau bicara ini nanti bisa panjang lebar ya. Ini kita nanti membahas mengenai satanologi. Kalau saya renungkan, prinsipnya kembali ke prinsip aja deh. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah setan itu tadi saya sudah bilang bapak segala pembohong. Jadi dia tidak tahu maunya apa, strateginya apa, dia maunya membohongi saudara dan saya. Yang kedua, prinsip kerjanya setan itu supaya kita dengan dibohongi seperti itu, kita percaya bahwa peristiwa itu benar-benar terbukti. Ya, misalnya diapain lalu hilang, diapain lalu setannya pergi. Ya, nanti manggil pendoa sakti, habis didoakan langsung hilang. Ya. Atau minta apa, minta itu, dituruti, langsung pergi. Dengan kata lain, setan tuh ingin supaya melalui peristiwa itu kita itu percaya. Percaya bahwa itu memang kebenaran. Lalu kita terikat kepada hal-hal itu. Kita terikat pada kepercayaan tentang hal-hal seperti itu. Akhirnya itu menjadi bahan bagi si setan untuk mengikat kita. Mengikat kita untuk percaya terus kepada nanti ada kejadian apa lagi. Nah, itu strategi setan. Dan semua itu tujuannya apa? Menjauhkan kita dari kebenaran Alkitab. Menjauhkan kita dari kebenaran Alkitab. Jadi menurut saya peristiwa-peristiwa yang semacam itu kita tidak usah menggubris. Ya, tidak usah digubris. Kalau dia sudah pergi, ya sudahlah. Dan hal yang penting bagi saudara dan saya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara dan saya di dalam menghadapi tipu muslihat iblis, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan mendekatkan diri kepada Tuhan itu melalui kita kembali kepada firman-Nya, kembali kepada Alkitab. Jangan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara-cara tanda petik mistis-mistis yang aneh-aneh lagi. Nanti kita akhirnya terjebak pada perdukunan lagi. Karena sekarang ini banyak kekristenan sudah pakai metode perdukunan untuk menghadapi setan. Ya. Oke. Ini nanti membahasnya pasti banyak yang bertanya soal setan-setan ini. Kita kan topiknya berdoa kepada orang mati ya.
Berdoa kepada orang mati. Nah, oke, silakan saudara boleh tanya. Ya, Pak, di WhatsApp ada dari Edi Laksmana di Kediri. Dari mana? Selamat malam. Kediri. Siapa namanya? Edi Laksmana. Oh ya, Pak Edi. Ya, baik-baik. Selamat malam Pak Andi, saya ingin bertanya. Yang pertama, bagaimana pandangan Pak Andi tentang upacara penutupan peti dan penguburan orang mati? Kemudian yang kedua, bolehkah kita mengkremasi orang mati? Yang ketiga, tabur bunga apa juga dibenarkan? Kemudian yang keempat, sembahyang atau menghormat di depan peti mati apakah diperkenankan? Terima kasih. Wah, banyak ini pertanyaannya. Oke, satu-satu ya. Semoga saya ingat. Yang pertama, bagaimana acara tutup peti? Tutup peti dan apa tadi? Yang pertama itu. Penguburan orang mati. Oh ya. Oke, baik. Jadi acara penutupan peti kalau selama ini yang saya lakukan, ya kita memberitakan firman, cuma itu aja. Upacara sebelum tutup peti kita memberitakan firman. Tujuannya memberitakan firman adalah bukan bagi yang mati, tapi bagi pertama penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, menguatkan mereka untuk yakin dan percaya kepada firman yang menjanjikan bahwa orang yang mati dalam Tuhan itu sudah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, itu pertama firman yang diberitakan. Yang kedua, firman yang diberitakan itu adalah untuk penginjilan bagi mereka-mereka yang belum percaya. Jadi itu kesempatan untuk penginjilan atau suatu kesaksian bagi mereka yang belum percaya atau belum dalam Tuhan, bahwa keselamatan satu-satunya adalah di dalam Kristus Yesus. Sudah selesai memberitakan firman, langsung tutup peti. Biasanya memang ada acara penghormatan terakhir, yaitu memberi minyak wangi. Dan itu hanya suatu tradisi yang it's okay, nggak ada kepercayaan apa-apa tentang memberikan minyak wangi. Itu hanya sekedar satu penghormatan saja, dan itu bukan acara mistis. Dan akhirnya setelah itu tutup peti. Jadi sudah tidak ada kepercayaan apa-apa dalam hal tutup peti. Lalu penguburan juga sama, pemberitaan firman waktu penguburan. Dan saya selalu kalau ada orang yang mau campur-campur dengan kepercayaan lain, saya tidak mau. Saya katakan sebaiknya tidak melakukan campur-campur aduk di dalam penguburan. Entah pakai ayam, pakai semangka, pakai apa, saya tegaskan saya tidak. Tapi biasanya orang-orang itu mencuri-curi. Ya, waktu saya sudah selesai khotbah, saya sudah mau siap-siap berangkat. Mereka mecah-mecah semangka sendiri, ya. Lalu di kuburannya juga dikasih ayam apa, sudah. Ya, saya sih dalam hal ini saya kan bukannya menganjurkan, dan saya juga mereka tidak melalui persetujuan saya, mereka melakukan sendiri. Ya sudah, terserah aja. Tapi saya jelas-jelas tidak pernah menyetujui acara-acara seperti itu. Lalu ada yang bilang kalau tutup peti tidak boleh noleh ke petinya, ya harus memandang membelakangi peti dan sebagainya. Itu kepercayaan-kepercayaan bagi saya tidak ada gunanya sama sekali. Beberapa kali saya jemaat yang mati, waktu tutup peti saya tidak pernah membelakangi
peti mati, termasuk orang tua saya sendiri, saya lihat sendiri petinya, tidak terjadi apa-apa, dan katanya kalau lihat petinya nanti cepat mati. Ya kalau sudah waktunya mati, ya mati, gitu aja. Gitu aja kok repotnya. Nah, jadi kita tidak usah ikut-ikut aneh-aneh itu. Lalu bagaimana dengan berdoa di kuburan atau berdoa di depan peti mati dan sebagainya? Sekali lagi, kita tidak berdoa bagi yang mati. Kita berdoa bagi keluarganya. Keluarganya yang membutuhkan kekuatan dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok tidak mendoakan yang mati? Karena yang mati itu sudah di tangan Tuhan. Dan sudah finish. Jadi kita tidak percaya ada api penyucian, di mana orang yang sudah mati masih akan tersiksa di api penyucian, diuji di sana dan sebagainya. Kami tidak percaya itu. Ya, jadi orang yang sudah mati itu finish. Tidak ada kesempatan memperbaiki hidup atau menyesali dosa-dosanya lalu minta ampun lagi sama Tuhan. Sudah selesai. Jadi tidak mendoakan yang mati. Karena yang mati sudah di tangan Tuhan. Dan kita percaya 100% Tuhan itu maha sempurna, maha bijak. Dan Tuhan tidak pernah salah mengambil keputusan. Karena itu tidak usah campur-campur kebijakan Tuhan di surga. Artinya kita lalu nawar-nawar Tuhan gitu ya. Tuhan, kasihanilah Tuhan, jangan menyiksa dia lama-lama. Nah, emang kamu pikir Tuhan itu kurang bijaksana sehingga kamu perlu nawar-nawar kepada Tuhan? Nanti saudara pasti tanya, loh Abraham itu juga nawar-nawar kok Pak? Abraham juga nawar-nawar. Ya, jadi masa kita nggak boleh? Nanti dulu. Abraham nawar-nawar itu justru menunjukkan bahwa tawaran Abraham itu sama sekali tidak ada artinya. Loh, Musa juga loh Pak. Musa itu juga nawar-nawar. Wah, itu nanti panjang itu ceritanya. Nanti kapan-kapan kita bisa bahas tentang peristiwa Musa menasehati Tuhan. Ya. Itu saudara kalau punya keyakinan yang antroposentris seperti ini harus cepat-cepat dikoreksi ya. Karena bagaimana manusia bisa menjadi penasehatnya Allah? Itu sudah tidak logik sama sekali. Ya. Manusia jadi penasehatnya Allah, Musa jadi penasehatnya Allah, Abraham jadi penasehatnya Allah. Wah, hebat sekali yang namanya ciptaan ini. Dan ternyata pencipta kita kurang bijaksana sehingga perlu dinasehati oleh yang dicipta. Nah, ini logiknya sudah error. Ya. Logiknya error kalau sampai pencipta perlu dinasehati oleh ciptaan. Yang benar adalah ciptaan perlu dinasehati oleh pencipta. Itu benar. Tapi kalau sampai pencipta perlu dinasihati oleh ciptaan, itu konyol namanya. Itu kalau saya jadi pencipta, saya dinasihati oleh ciptaan saya turun jabatan. Dah lebih baik kamu aja yang jadi pencipta. Saya malu jadi pencipta karena saya kalah bijaksana sama kamu. Kan gitu. Ya. Nah, ini yang perlu kita benarkan ini. Ini logik-logik yang salah kaprah ini ya. Lalu nabur bunga di kuburan boleh. Nabur bunga itu enggak masalah kecuali saudara waktu nabur ini berdoa kepada yang mati. Biarlah aku berdoa buat kamu ya supaya kamu juga memberkati saya ya, supaya hoki saya datang terus tabur-tabur bunga sambil
minta hoki datang, minta apa lah, itu yang nggak benar. Tapi kalau nabur bunga cuma mau menunjukkan kenangan yang manis yang pernah kita dulu alami bersama, dan kita merindukan ya kenangan yang manis itu untuk tetap memotivasi kita menjalani hidup dengan sungguh-sungguh dan benar sesuai dengan teladan hidupnya. It's okay, tidak masalah itu. Ya, kecuali saudara punya harapan-harapan tadi, minta hidup sukses, minta kaya, minta apa lah, itu yang tidak benar ya. Jadi dijauhkan semua hubungan dengan orang mati. Ya, jadi tidak ada itu sama sekali. Jadi menurut saya tidak ada faedahnya lah berhubungan sama orang mati, itu tidak ada faedahnya sama sekali. Tuhan cuma ingin saudara dan saya berhubungan dengan Allah, bukan dengan orang mati. Ya, berhubungan dengan orang mati itu sama dengan kita menggeser Allah, dan kita mau menggantikan Allah dengan orang-orang mati itu. Wah, itu sikap yang tidak benar itu ya. Oke. Apalagi ya tadi yang belum saya jawab? Saya tidak ingat tuh pertanyaannya banyak. Bolehkah kita mengkremasi orang? Oh iya. Kremasi itu tidak masalah. Ya, ada yang bilang, aduh Pak, panas loh Pak kalau dikremasi. Ya, itu panasnya berapa derajat itu. Nah, saudara pikir kalau di kuburan enak. Di kuburan dingin. Ya, saudara lebih senang dikubur di tempat yang gelap-gelap gitu, di bawah tanah gitu. Itu lebih enak daripada panas dibakar gitu. Sudahlah, kalau orang mati sudah tidak merasa apa-apa lagi. Ya, tubuh kita ini tubuh yang akan hancur. Kalau dikubur juga hancur, dibakar juga hancur. Sama-sama hancurnya, cuma yang satunya yang dibakar itu hancurnya lebih cepat. Kalau dikubur pelan-pelan hancurnya. Saudara, ya bagi saya itu tidak ada nilai rohaninya. Cuma ya ada orang yang lebih senang dikubur, ada yang lebih senang dibakar, terserah, tidak ada doktrin yang melarang keduanya. Dikubur ya baik, dibakar juga baik. Ya. Karena kalau dibakar itu lebih praktis. Dan tidak nanti kuburannya selalu harus didatangi, dipelihara, dijaga, ya turun-temurun. Saya berapa turunan? Saya mau tanya saudara sendiri, kalau ke kuburan sampai berapa keturunan saudara mau datangi? Sampai 7 keturunan? Kok 7 ya toh? 2 keturunan aja mungkin sudah tidak tahu ya toh. Nah itu. Jadi akhirnya ada yang bilang daripada kuburanku disia-siakan dan tidak ada yang memperhatikan, udah dibakar aja selesai. Ya, lalu ada yang tanya, "Loh Pak, kan di Alkitab tidak ada anjuran untuk dibakar. Ya, yang ada itu kan orang-orang itu dikubur." Ya. Ya, itu samalah, kita lihat prinsipnya aja. Prinsipnya apa? Kita bilang, dari debu kembali kepada debu. Dibakar itu debunya tidak hilang, debunya ada. Jadi kalau prinsipnya dari debu kembali kepada debu dan dibakar itu tidak menghilangkan prinsip dari debu kembali kepada debu. Kenapa itu menjadi salah? Ya, kalau misalnya dikatakan orang-orang percaya tidak ada yang dibakar loh Pak. Ya, tapi di Perjanjian Baru itu malah ada orang-orang yang menjadi martir, dibakar hidup-hidup malahan tambahan. Nah, itu bagaimana? Itu lebih ngeri lagi kalau dibakar hidup-hidup itu kan, daripada Anda mau pilih yang mana, yang mau dipilih dibakar hidup-hidup atau dibakar waktu sudah mati. Ya, itu sekedar
sekedar pertanyaan iseng aja sih, tapi menurut saya itu Alkitab tidak juga melarang. Misalnya Alkitab bilang, mayat tidak boleh dibakar. Kalau dibakar tidak bisa bangkit lagi. Nah, seandainya Alkitab nulis begitu ya sudah, ya kita tidak boleh membakar, ya kan? Tapi Alkitab tidak pernah. Lu ada yang bilang juga, lupa kalau dibakar tidak bisa bangkit, lupa. Lah apa saudara pikir kalau dikubur bisa bangkit? Ya toh, dikubur itu tulang-tulangnya ya lepas semua dan juga tulangnya jadi keropos, hancur dimakan apa itu ngengat atau apa ya kan. Jadi hancur juga ya, dan kebangkitan itu tidak bergantung kepada keadaan tubuh Anda. Misalnya tubuh Anda ini dimakan ikan di laut, ya toh. Lalu tidak bisa bangkit gara-gara dimakan ikan. Wah, nanti kalau bangkit kakiku cuma satu ya, satunya dimakan buaya ya toh. Ya, yang enggak seperti itu. Tubuh kebangkitan itu tubuh dari surga. Ya, tubuh mulia yang dari surga. Itu tubuh kebangkitan. Jadi tidak ada cacat tubuh kita lalu cacat selamanya. Nanti di waktu bangkit juga cacat terus. Nah, kan kasihan dong kalau orang sudah cacat tubuhnya. Nanti waktu kebangkitan, waduh tetap cacat. Wah, enggak gitu. Saya yakin tubuh kemuliaan itu tubuh yang sempurna banget. Nah. Oke, itu dari saya. Pak Andi. Ya, silakan Bu Patrick. Saya mau nanya, prinsip gereja untuk orang yang sudah meninggal, seandainya orang tuanya belum percaya, tapi anaknya ke gereja, terus anaknya minta diadakan kebaktian penghiburan, tetapi keluarga juga meminta, maksudnya dari Buddha atau apa yang menjadi kepercayaannya juga melakukan ini. Nah, salahkah kalau maksudnya gereja menolak, karena itu kan dia bukan orang Kristen, bukan orang percaya, dan juga dia sudah memanggil dari Buddha itu untuk melayani itu. Jadi prinsip dari gereja ini harus ambil bagaimana, Pak? Karena ini menjadi dilema kadang-kadang di gereja gitu. Baik. Ini juga pernah saya jumpai dalam pelayanan saya. Saya pertimbangkan waktu itu dan akhirnya keputusan saya tetap melayani. Pengertiannya begini. Karena yang menentukan harus pakai cara apa itu semua saudara. Jadi bukan hanya satu jemaat ini aja. Kalau yang menentukan hanya satu jemaat ini, ya saya minta sama jemaat itu untuk hanya pakai satu cara saja. Tapi karena memang ada saudara-saudara yang lain yang minta pakai kepercayaan lain, dan itu tidak bisa dimonopoli hanya dari satu saudara saja. Saudara yang lain juga minta dihargai. Ya sudah, saya akhirnya putuskan saya tetap melayani. Dengan pertimbangan adalah bukan saya mau campur-campur dengan agama lain, tidak. Tapi pertimbangannya adalah ini tetap kesempatan untuk bersaksi. Jadi dalam kesempatan itu saya tetap memberitakan firman dan saya tetap bersaksi kepada orang-orang yang mendengarkan, karena mereka mau keluarganya juga ikut mendengarkan khotbah kita. Jadi sambil kita berdoa, Tuhan boleh pakai momentum ini untuk membuat mereka bisa mendengar Injil. Kalau toh mereka tidak langsung menerima saat itu, tapi di kemudian hari Roh Kudus bisa bekerja kepada mereka, ya, yang kita nggak tahu. Apakah mereka nanti bertobat atau tidak, itu I don't know. Yang jelas tugas saya adalah memberitakan Injil. Dan di mana ada kesempatan memberitakan Injil, saya pakai itu.
ya entah dicampur-campur dengan yang lain dan sebagainya. Saya tidak peduli karena di tengah-tengah dunia yang memang semua serba seperti Sodom dan Gomora, tapi kita tetap harus menjadi saksi dimanapun kita berada. Yaitu prinsip saya. Untuk dimanapun kita berada, kita tetap harus jadi berkat. Ya. Oke, satu lagi Pak Andi. Ya. Ini kan saya ada pelajari tentang di ini waktu Yesus mati di kayu salib, terus gempa bumi terjadi dan batu-batu terbelah, terus orang-orang mati bangkit. Yang saya mau tahu, orang-orang bangkit itu mereka betul-betul bangkit, terus mereka menunjukkan diri mereka ke saudara keluarganya, atau mereka bangkit langsung naik ke surga gitu. Karena di sini kalau menurut yang saya pelajari ada dua versi. Satu mengatakan mereka tetap dengan kuasa Tuhan itu, mujizat Tuhan itu mereka bangkit betul-betul gitu. Tapi belum ke surga gitu. Jadi ketemu lagi dengan orang-orang yang dunia gitu. Iya. Kalau di Alkitab memang dicatat mereka yang bangkit itu mereka mengabarkan Injil. Jadi mereka ketemu orang-orang yang di dunia ini dan mereka bangkit dari kubur dan memberitakan Injil. Dan ini saya sudah diskusi, sudah juga pelajari, tidak ada satupun yang sanggup menjelaskan peristiwa itu. Itu peristiwa yang benar-benar unik dan tidak ada kelanjutannya lagi setelah itu. Maksudnya ceritanya setelah itu mereka itu bagaimana, hidupnya bagaimana, tidak ada satupun sumber yang bisa menjelaskan. Ya sudah, saya juga keep silent aja. Saya juga kalau ditanya itu saya juga jawab saya nggak paham, saya nggak tahu. Tapi memang jelas Alkitab bilang mereka bangkit dari kubur dan mereka memberitakan Injil. Ada yang bilang itu bukan cerita yang sungguh-sungguh, itu hanya semangat rohnya mereka saja yang menjadi spirit dari orang-orang yang memberitakan Injil pada zaman setelah Tuhan Yesus bangkit. Tapi ya sudah, saya keep silent aja karena saya tidak bisa paham itu. Ya. Cuma agak sedikit kontroversi ya dengan maksudnya pernyataan Abraham bahwa waktu Lazarus minta dari orang meninggal itu pergi kabarkan Injil kepada orang hidup gitu. Terus Abraham ini, lantas ini bisa terjadi begitu. Jadi maksudnya agak kontroversi sedikit saja Pak gitu. Oh iya. Saya tetap percaya bahwa pemberitaan Injil itu tetap akan efektif bagi orang-orang pilihan. Ya, tapi bagi orang-orang yang kalau ceritanya Abraham itu kan sudah orang yang saudara-saudara dari orang kaya itu kan sudah dikasih tahu, meskipun ada malaikat atau apa yang datang ke mereka, mereka tetap tidak mau dengar. Itu berarti mereka adalah orang-orang yang memang tidak akan percaya sampai matinya. Itu orang bukan pilihan Pak ya gitu. Iya. Oke, pertanyaan lain? Pak Andi, waktunya sudah habis. Pertanyaannya sebenarnya masih banyak sekali nih Pak. Oh ya, wah, maaf saudara-saudara, kita sudah harus berhenti jam 8. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab akan dijawab pada hari Kamis yang akan datang di acara Q&A. Dan supaya Anda juga tahu bahwa acara kita ini ada di YouTube dan boleh siapa saja mendengar ulang acara kita ini di YouTube. Jadi saudara yang bisa hari Kamis, ayo kita sama-sama ketemu lagi hari Kamis jam 7:30.
Lalu kalau saudara misalnya tidak bisa pada hari Kamis, nggak apa-apa, saudara bisa dengar melalui YouTube juga. Bagi saudara yang mungkin ingin diundang untuk tahu alamat Zoom kita, tolong bisa tulis di Zoom ini nomor WA Anda. Jadi nanti lain kali kalau ada kegiatan-kegiatan lagi, kami akan kirim info langsung ke WA Anda tentang alamat Zoom kita atau YouTube kita. Ya, yang di YouTube juga silakan bisa mungkin menginfokan nomor-nomor WA Anda untuk kita bisa undang pada acara-acara berikutnya. Karena kadang Anda nggak bisa kita jangkau karena kita nggak tahu nomor WA Anda. Jadi ya mohon maaf kalau info tidak bisa tersebar secara meluas ya. Nah, jadi tolong sebutkan saja nama Anda dan nomor WA Anda. Oke, ini tentunya kalau bisa private saja, dikirim secara private ya, bisa di to-nya itu bukan to everyone ya, tapi to Stris Ngagel. Ya, itu kalau di Zoom. Kalau di YouTube mungkin nggak tahu, saya bisa ada enggak chat yang ke private itu. Atau ke nomor WA dari Stris ya. Nomor WA dari Stris yang sudah dicantumkan oleh host kita di Zoom ini. Saudara bisa juga mengirim nomor WA Anda secara japri ya, jalur pribadi. Oke, demikian. Terima kasih saudara semua untuk keterlibatan Anda dan mau berdiskusi dengan kita semua. Harap pelajaran ini boleh melengkapi kita dan lebih memperteguh kita untuk memahami bagaimana sikap orang Kristen terhadap ajaran doa untuk orang mati. Ya. Dan saudara bisa mengikuti acara kita selanjutnya pada hari Kamis yang akan datang pada jam yang sama. Tuhan memberkati dan mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami adalah manusia-manusia yang sangat terbatas, tapi kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang tak terbatas. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga kami boleh dituntun hari demi hari untuk hidup makin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati seluruh pendengar radio RMC dan juga yang mengikuti melalui YouTube dan Zoom dalam acara obrolan santai ini. Tuhan berkati dan pertemukan kami kembali di acara Q&A pada hari Kamis yang akan datang. Kami serahkan doa kami dan semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.